أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di hari apa Rasulullah dilahirkan? Rasulullah SAW itu dilahirkan, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Semua para ulama bersepakat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Dilahirkan pada hari Senin. Hal ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi SAW mengatakan, "Zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Kata Rasulullah ketika ditanya tentang kenapa beliau suka puasa di hari Senin, kata Rasulullah, hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan dan di hari itu pula turun kepadaku wahyu. Berarti para ulama berijma Rasulullah lahir di hari Senin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di bulan apa Rasulullah dilahirkan? Para ulama berselisih di bulan apa Rasulullah dilahirkan. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan di Rabiul Awal. Rasulullah dilahirkan di Rabiul Awal. Ini pendapat yang pertama. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Ramadan. Dan ulama yang mengatakan Rasulullah dilahirkan di bulan Ramadan, mereka berdalil dengan bahwasanya Rasulullah itu diutus di usia 40 tahun di bulan Ramadan. Berarti Rasulullah lahirnya di bulan Ramadan. Tetapi wallahu taala alam bisawab, sebagaimana yang masyhur pula adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Kemudian para ulama berselisih di tanggal berapa di bulan Rabiul Awal tersebut. Saya ulangi, para ulama berselisih di tanggal berapa Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal tersebut. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan Rasulullah lahir di tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah lahir di tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 17 Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan tanggal 22 Rabiul Awal. Intinya tidak ada pendapat yang pasti di tanggal berapa Rasulullah SAW dilahirkan. Saya ulangi, tidak ada pendapat yang pasti di tanggal berapa Rasulullah SAW dilahirkan. Tidak ada tanggal yang dipatenkan kapan Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, adapun tahun kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir di tahun gajah, dan ini adalah pendapat yang masyhur menurut pendapat jumhur. Bahkan berkata Al-Imam Ibrahim Ibnul Munzir rahimahullah, beliau mengatakan wa huwa alladhi la yashukku fihi ahadun min ulama'ina annahu alaihi salatu wa tamun taslim wulida amal fil. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwasanya para ulama tidak meragukan bahwasanya Rasulullah SAW itu lahir pada tahun gajah, yaitu pada tahun 571 Masehi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari apa yang kita sampaikan tadi, ada beberapa sikap yang sahihah, sikap yang benar yang bisa kita ambil dari pemaparan singkat kita di atas, yaitu bahwasanya jika kita perhatikan tentang tanggal kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan banyak sekali qila wa qal, katanya begini-begini tentang tanggal Rasul, tanggal kelahiran Rasul. Banyak perbedaan pendapat. Maka ucapan tentang tanggal lahir Rasul itu banyak sekali. Tadi ada tanggal 2, ada tanggal 8, ada tanggal 10, ada 11, 12, 17, ada tanggal 18, ada tanggal yang 22. Banyak mereka berselisih. Nah, ucapan-ucapan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, masing-masing orang yang mengatakan Rasulullah tanggal segini lahir, tanggal segini, itu enggak ada dalilnya, enggak ada petunjuk yang pasti sama sekali, ya. Sehingga kita tidak bisa memutuskan memihak ke tanggal ini dan mengabaikan pendapat yang lain, karena semuanya adalah tidak pasti. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari ketidakpastian tanggal berapa Rasulullah dilahirkan, dari situ kita bisa ambil beberapa faedah. Pertama, bahwasanya tanggal
kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkaitan dengan ibadah dan perayaan apapun. Karena para ulama berselisih tanggal berapa Rasulullah lahir dan tidak ada tanggal yang pasti, maka faedah yang pertama yang kita bisa ambil adalah bahwasanya tanggal kelahiran Rasul itu tidak ada hubungannya dengan ibadah atau perayaan tertentu. Ya, karena di dalam Islam itu jamaah, perayaan tertentu, ibadah tertentu itu dilakukan pada tanggal yang pasti. Sementara tadi Rasulullah lahir itu di tanggal yang tidak pasti tanggal berapa. Nggak ada yang bisa memastikan. Adapun dalam Islam, ibadah atau perayaan, ya, maka itu dilakukan di tanggal yang jelas tanggal berapanya. Nah, contohnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contohnya adalah perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Jelas pasti. Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Nah, pasti. Adapun kelahiran Rasulullah SAW itu tidak pasti tanggal berapa. Tidak ada pendapat yang bisa diikuti sementara menolak pendapat yang lain. Tidak ada. Jadi, kelahiran Rasulullah itu tidak ada perayaan khusus, tidak juga ada ibadah khusus. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun Nabi SAW ya, yang mengatakan bahwa dia lahir di hari Senin, itu bukan berarti agar kita beribadah di hari lahirnya Rasul, bukan. Itu nanti akan kita sebutkan. Jadi perselisihan tentang tanggal lahir Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwasanya tidak ada amalan khusus, tidak ada ibadah khusus, tidak ada perayaan khusus terhadap kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW menyebutkan tadi hari Senin itu memiliki kekhususan tersendiri di hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan beliau itu dilahirkan di hari Senin dan beliau diangkat menjadi Rasul, diutus di hari Senin juga. Dan Nabi SAW menyunahkan, memberikan sunnah kepada umatnya untuk berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Mungkin ada orang yang berkata bahwasanya puasa hari Senin itu adalah bentuk perayaan terhadap lahirnya Nabi SAW. Maka kita katakan bukan. Tapi Nabi SAW cuma mengatakan hari Senin aku dilahirkan. Adapun puasanya kita itu karena Rasulullah menyunahkan puasa, bukan karena kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita perhatikan jemaah, karena ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu adalah berdasarkan perintah Rasul, berdasarkan anjuran Rasul, berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal ataupun perasaan kita. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini perlu kita perhatikan.